Dan kali ini kita akan mencoba mengintegrasikan antara Excel dengan Azure DevOps ya. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan untuk mencoba melakukan proses pelaporan proyek, kemudian datanya di Azure DevOps, kemudian teman-teman ingin tarik supaya bisa ditampilkan di Excel atau mungkin di copy paste ke Microsoft Project, gini caranya. Yuk kita mulai sesi tutorial kali ini, mengintegrasikan Azure DevOps dengan Excel. Teman-teman visit ke visualstudio.microsoft.com/download, kemudian scroll ke bawah, di situ ada pilihan yang namanya all download, kemudian teman-teman cek lagi ke bawah, nanti ada namanya others tool, framework, dan redistributable ya. Di sini ada Azure DevOps Office Integration 2019, saya pilih bahasa Inggris, kemudian saya download ya. Kita akan tunggu beberapa saat sampai downloadnya selesai ya, kemudian kita coba install. Oke, ini sudah terbuka, kita coba, kita akan pasangkan. Proses pemasangannya juga simple, yang penting kalian make sure kalau Office 365 dalam hal ini Excel-nya dan juga Visual Studio-nya dalam kondisi tertutup. Saya langsung install. Instalasinya cuma 1 mega, jadi setup komplitnya cepat banget. Saya langsung close. Kemudian kita buka Excel di sini. Teman-teman masuk ke option di sini. Kemudian nanti teman-teman akan memperoleh tampilan option seperti ini. Kemudian pilih add-ins ya. Di situ teman-teman bisa lihat Azure DevOps add-in. Dia masuk ke Com add-in, teman-teman bisa pilih Com add-in, kemudian klik go. Nanti di sini ada keluarannya Azure DevOps add-in, teman-teman klik aja checklist ya. Kemudian kita klik OK. Teman-teman sekarang bisa melihat ada tab team di sini. Disinilah kita bisa mengakses Azure DevOps menggunakan Excel. Setelah itu kalian masuk ke Teams, kemudian kita pilih yang namanya New List. Nanti setelah New List akan ada, pilihlah DevOps server Anda. Kalau ini pertama kali servernya akan kosong, teman-teman klik server, kemudian klik add, kemudian masukkan Azure DevOps server. Seharusnya namanya http://dev.azure.com/ nama organisasi Anda ya. Kita akan coba terhubung ya. Nah, nanti setelah dapat login seperti ini, kemudian kalian akan login dengan Office 365 kalian ya, atau Azure account kalian. Nanti kalian akan punya server list seperti ini. Kemudian server listnya kalian close, kemudian dia akan membaca project yang ada. Saya akan pilih salah satu project yang ada di sini ya. Oke, saya akan pilih project yang ada di sini. Kemudian setelah memilih project yang ada, kita bisa melakukan proses menampilkan data tersebut. Menampilkan data ada macam-macam, bisa menggunakan query yang sudah ada, yang ada di Azure DevOps, atau kita juga bisa buat query baru. Di sini kita akan sampaikan query yang sudah ada aja ya. Di sini saya punya my query, namanya Epix ya, kemudian saya akan ambil nilainya. Oke, teman-teman bisa melihat dia communicate ke Azure DevOps. Kita punya tampilan yang luar biasa, dan di sini setelah ini kita bisa melakukan proses perubahan atau summarize dengan pivot table. Ya, saya akan pilih Teams, kemudian saya akan pilih memilih kolom. Nah, apa saja yang perlu ada ini terserah kita, tapi umumnya yang saya pilih adalah state, effort ya, business value mungkin enggak, value area enggak, tag enggak. Yang paling penting adalah created date ya, untuk tahu ini kapan pekerjaan dimulai ya, dan juga start date ya, target date, dan close date. Nah, gitu ya, teman-teman bisa lihat tuh. Jadi di situ ada informasi-informasi seperti itu. Tapi tentu saja kolom-kolom ini akan sangat bergantung pada teman-teman mengisi datanya ya. Teman-teman bisa lihat di sini, kita akan berubah. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat tuh ada created date, ada close date. Dan tentu saja kita bisa memfilter, misalnya kita akan melihat fitur saja, misalnya untuk pelaporan project management fitur. Nah, maka cuma fitur aja yang tampil di sini ya. Kalau kalian membutuhkan data yang baru dari Azure DevOps, teman-teman cuma perlu klik refresh aja, maka nanti data ini akan di refresh ulang ya. Mudah kan? Demikian tutorial kali ini, semoga teman-teman bisa terbantu bagi teman-teman yang hendak melaporkan progres pekerjaannya di Azure DevOps tetapi tidak bisa punya akses langsung ke sana. Baik, terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.